Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Amelia Sriamarwati dari kelas 3C D4 Teknologi Industri. Di sini saya akan mempresentasikan atau mensimulasikan program HIN untuk mata kuliah perancangan proses. Di sini saya punya contoh soal di mana ada feed reaktor 1, ada produk reaktor 1, ada feed reaktor 2, ada produk reaktor 2, di mana untuk feed reaktor 1 dan juga feed reaktor 2 itu supply temperaturnya lebih kecil daripada target temperaturnya. Maka dari itu kita namain untuk feed reaktor 1 dan 2 kita namain sebagai cold stream. Nah, untuk produk reaktor 1 dan 2 itu karena supply temperaturnya lebih besar dari target temperaturnya, maka kita namai untuk hot streamnya. Nah, langsung saja kita inputkan untuk stream yang pertama. Untuk stream number one itu kita pakai hot dulu ya, produk reaktor 1. Untuk supply temperaturnya kita pakai 250. Kemudian untuk target temperaturnya kita gunakan 40 sesuai dengan data. Untuk MCP-nya kita pakai 0,15. Nah, ini sudah otomatis untuk hot. Kemudian kita add untuk di stream number 2 itu kita pakai yang hot. Untuk stream yang number 2 kita pakai yang hot juga. Kita pakai produk reaktor kedua. Untuk supply temperaturnya kita pakai 200. Kemudian untuk targetnya kita gunakan 80. Untuk MCP-nya kita gunakan 0,25. Nah, setelah itu langsung kita add lagi. Kita pakai yang cold stream. Untuk cold stream yang pertama kita pakai feed reaktor untuk reaktor 1. Dan untuk supply temperaturnya kita pakai 20. Untuk target temperaturnya kita pakai 180. Untuk MCP-nya kita gunakan 0,2. Nah, ini udah otomatis cold, maka langsung saja kita add untuk selanjutnya. Nah, untuk stream number 4 kita pakai feed reaktor 2. Untuk supply-nya kita pakai 140. Kemudian untuk target temperaturnya kita menggunakan 230. Untuk MCP-nya kita gunakan 0,3. Nah, ini udah otomatis cold. Langsung saja kita oke. Nah, di sini langsung saja kita pakai yang ini aja. Nah, ini di sini ada kurva composite. Nah, kemudian ini bisa kita pakai di sini untuk melihat kurva composite-nya. Nah, kita langsung saja balik ke grid diagram. Langsung saja kita melihat di visibilities-nya. Untuk visibilities match-nya kita dapat dilihat di sini untuk memudahkan dalam pengerjaan, yaitu ada 1,3, kemudian ada 1,4, ada 2,4. Kemudian di below bench ada 3 dan juga 2. Nah, untuk yang pertama kita pakai yang di atas bench atau above bench, kita pakai yang ini ya, above bench. Untuk
Untuk entalpi kita gunakan yang 250 dikurangi dengan 150 dikalikan dengan 0,15. Nah, begitupun seterusnya kita mendapatkan entalpi. Untuk yang pertama kita mendapatkan 15, untuk yang kedua kita mendapatkan 12,5, untuk yang ketiga kita mendapatkan 24, dan untuk yang kelima kita mendapatkan 27. Nah, kita pakai yang ini dulu. Ini karena ini ada syaratnya MCP hot stream harus kurang dari MCP cold stream. Nah, ini kita pakai yang 2 dengan dengan 4. Nah, ini kita oke. Ini yang pertama. Yang kedua langsung saja kita inputkan untuk nomor 1 dan juga nomor 3. Langsung saja kita oke. Nah, untuk mengetahui inlet dan outletnya, kita masuk ke heat exchanger format untuk menampilkan semuanya hot stream, baik cold stream maupun hot stream. Langsung saja kita oke. Nah, ini sudah tertampilkan di mana untuk ini masukannya dari 140, ini kok tiba-tiba 181,7, ini yang dimau 230, jadi kan masih kurang. Nah, ini kalau ini sudah oke, dimana keluarannya yang diminta adalah 180, sudah sama. Untuk yang ini juga sudah sama. Jadi untuk aliran kedua dan ketiga sudah clear. Tinggal aliran ke-1 dan juga aliran ke-4. Nah, ini masuknya itu 250 ke 203. Jadi ini kan kurang masuknya. Nah, langsung saja kita ke heat exchanger, kita add, kita pakai yang ketiga. Untuk ininya yang pertama kita pakai entalpi 7. Kan tadi yang pertama ini saya sudah sebutkan bahwa entalpinya 15. Nah, di sini sudah terpakai 8, maka sisanya tinggal 7. Jadi kita tuliskan 7. Nah, untuk inlet temperaturnya kita inputkan 181,7. Nah, untuk ini kita pakai yang 250 karena masukannya 250. Kemudian langsung saja kita oke. Ada korek. Nah, untuk outletnya belum kita centang. Untuk HI1 langsung saja kita oke. Nah, ini sudah, tinggal dirapi-rapikan saja. Nah, ini masukannya sudah setara 250 dengan kemudian 203,3, kemudian 150 sudah. Kemudian untuk ini masukannya 200. Kemudian keluarannya 150 sudah. Kemudian ini dari 140 ke
ke 180, keluarannya 180 sudah oke. Kemudian ini dari 140 ke 181,7, kemudian ini 181,7, kemudian ini 205 ke 230. Nah, di sini ada yang kurang, maka harusnya ini kan ada yang kurang. Nah, jadi kita add lagi untuk heat exchanger, kita add lagi. Nah, untuk nya kita pakai yang 4 untuk cold streamnya karena kita menggunakan heater. Untuk hot streamnya kita pakai dari unit utilitas. Nah, untuk entalpinya kita pakai yang 7,5. Kita pakai 7,5 kan untuk pakai yang outletnya 2,30 karena targetnya kita menggunakan yang 230. Kemudian langsung saja kita oke. Nah, didapatkan hasil seperti ini. Kita luruskan terlebih dahulu. Nah, dari sini udah 140, kemudian 181, kemudian masuknya lagi 181, kemudian 105, kemudian masuk lagi 205, kemudian keluarannya 230, sudah sama dengan ini. Kemudian kita masuk ke below pinch untuk yang di sini. Untuk di sini kita pakai yang 2 dengan 3. Untuk aliran 2 dengan 3. Oke, kita rapikan dulu. Bentar. Nah. Nah, di sini udah dapat 17,7 untuk entalpinya. Nah, di sini kan keluarannya 80. Nah, di sini 52,5. Sedangkan masukannya di sini itu 20. Nah, kita harus menambahkan dari yang di aliran 1 ini. Maka kita tambahkan heat exchanger add, kemudian kita add. Untuk ini kita pakai dari dari aliran 3. Kemudian ini kita masukkan hot streamnya dari aliran 1. Untuk entalpinya kita pakai yang 6,5. Dari 6,5 kemudian untuk outlet temperaturnya kita pakai dari yang 2. Untuk inletnya kita pakai 20 karena kita mau masukannya itu 20. Kemudian langsung saja kita oke. Nah, di sini sudah. Kita rapikan lagi. Nah, di sini sudah tersedia. Di sini masukkan 20, keluarannya 80. Nah, tetapi di sini ada tidak balance ya. Di sini 106 dan keluarannya 40. Nah, kita tinggal menambahkan cooler di aliran pertama. Kita tambahkan untuk HE, kita add langsung. Nah, ini kita cold streamnya kita pakai dari unit utilitas. Untuk hot streamnya kita pakai di aliran 1 untuk produk reaktor 1. Untuk entalpinya kita gunakan 10 di aliran 1 itu. Kemudian untuk kita pakai yang outlet temperatur. Kemudian
Untuk targetnya kita isikan 40. Saja kita oke. Nah, kemudian ini kita cek lagi apakah sudah pas. Ini masuknya 250, kemudian 203, kemudian dari 203 masuknya keluarnya di 150 sudah sama. Ini tadi sudah kita cek bahwa sudah sama semua. Untuk yang di sini masuknya yaitu 150 menjadi 106, kemudian 106 ke 40 sudah sesuai semua, maka kita cek untuk di cascade ini. Langsung saja kita cek. Nah, untuk eating duties, nah ini kita lihat untuk kihannya kita pakai yang di sini tertera 7,5. Nah, di sini juga sudah 7,5, di sini juga 7,5. Kemudian untuk yang key-nya di sini 10, di sini juga 10. Sudah untuk pinch temperaturnya itu dari tadi 145. Nah, di sini pinch temperaturnya antara 150 dan juga 140, yaitu 140-nya. Untuk minimum number heat exchanger-nya itu di sini tertera 7. Nah, ini kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sudah 7. Jadi ini sudah pas, maka terima kasih untuk perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.